Sebuah zaman di mana debur ombak Atlantik membawa kisah-kisah peradaban agung dari timur ke barat. Di ujung barat daya semenanjung Iberia, tanah yang kini kita kenal sebagai Portugal pernah menjadi saksi kehadiran sebuah peradaban yang tidak hanya membawa pedang, tetapi juga pena. Tidak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga hati dan pikiran. 5 abad lamanya, Islam meninggalkan jejak mendalam di tanah ini. Dari Lisbon yang berdenyut dalam semangat urban hingga Algarve yang memukau dengan keindahan dan kecerdasannya. Tetapi, apa yang terjadi selama 5 abad itu? Bagaimana Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tanah yang jauh dari jantung dunia muslim? Hari ini, kita akan menyelami sejarah yang seringkali terlupakan namun penuh pelajaran. Kita akan membahas perjalanan luar biasa para tokoh dan masyarakat muslim yang mengubah wajah Portugal, mengenai keindahan budaya yang mereka tinggalkan, dan memahami bagaimana semuanya perlahan sirna di tengah gelombang Reconquista. Ini bukan sekedar kisah tentang penaklukan dan pengusiran. Ini adalah kisah tentang keberanian, toleransi, dan peradaban yang membangun dunia dengan kecemerlangan intelektualnya. Portugal yang kita kenal sekarang berakar dari wilayah Lusitania yang dikuasai oleh Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, wilayah ini dikuasai oleh suku Germanik Visigoth. Hingga abad ke-8, bangsa muslim yang dikenal sebagai bangsa Moor menaklukkan hampir seluruh semenanjung Iberia, termasuk wilayah yang kini disebut Portugal. Pada tahun 711, pasukan muslim yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar. Dalam waktu singkat, kekuasaan muslim meluas hingga mencakup sebagian besar Iberia, termasuk wilayah yang kelak menjadi Portugal. Nama seperti Algorb, sekarang Algarve, menunjukkan jejak kehadiran Islam yang kuat. Wilayah ini menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Selama lebih dari 500 tahun, wilayah Portugal di bawah kekuasaan muslim menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Kota-kota seperti Silves dan Faro menjadi pusat intelektual. Masjid-masjid, istana, dan sistem irigasi modern dibangun. Salah satu inovasi terkenal adalah penggunaan teknologi pertanian seperti konat, saluran air bawah tanah. Di bawah pemerintahan muslim, wilayah ini dikenal dengan toleransi beragama yang tinggi. Komunitas Yahudi dan Kristen hidup berdampingan dengan muslim, meskipun dalam status yang berbeda sebagai ahli kitab. Banyak gereja yang diubah menjadi masjid, tetapi tempat-tempat ibadah Kristen tetap dihormati. Kekuasaan Islam di Portugal mengalami pergantian dinasti, mulai dari Umayyah hingga Abbasiyah. Konflik internal seringkali melemahkan kekuatan muslim yang dimanfaatkan oleh kerajaan Kristen di utara Iberia. Pada abad 12, kerajaan Kristen di Iberia mulai mendorong kembali kekuasaan muslim dalam sebuah proses yang dikenal sebagai Reconquista. Pada 1249, wilayah Portugal berhasil direbut sepenuhnya oleh Raja Alfonso III. Banyak muslim yang dipaksa meninggalkan Portugal, berpindah agama, atau menghadapi penganiayaan. Setelah penaklukan, jejak Islam dihapus secara sistematis. Masjid-masjid diubah menjadi gereja, dan nama-nama Arab diganti dengan nama-nama Latin. Namun, beberapa elemen budaya dan bahasa tetap bertahan, seperti dalam kuliner dan toponimi lokal. Islam di Portugal adalah agama yang sangat minoritas. Menurut Institut Statistik Nasional Portugal pada tahun 1991, ada 9.134 orang atau 0,1% dari total populasi adalah muslim. Sedangkan tahun 2019 memperkirakan ada 65.000 orang atau 0,6% dari total populasi adalah muslim. Mayoritas muslim Portugal adalah Sunni, sedangkan 5.000 sampai 7.000 orang adalah Syiah. Sebagian besar populasi muslim berasal dari bekas provinsi di luar negeri Portugis, dari Guinea-Bissau dan Mozambik. Sebagian besar yang terakhir berasal dari Asia Selatan. Sebagian lainnya muslim berasal dari Suriah dan Mozambik. Artinya, yang perlu digarisbawahi, Islam di Portugal mengalami pertumbuhan secara populasi, walaupun memang belum terlihat signifikan, tapi setidaknya tanda-tanda perkembangan itu nyata. Portugal adalah negara demokrasi parlementer dengan sistem sekuler. Konstitusi Portugal menjamin kebebasan beragama, termasuk hak membangun tempat ibadah dan menjalankan ibadah secara bebas. Komunitas muslim memiliki beberapa masjid di kota-kota besar seperti Lisbon dan Porto. Meskipun kecil,
Komunitas Muslim di Portugal memiliki hubungan baik dengan masyarakat lokal. Pemerintah Portugal mendukung inisiatif dialog antar agama untuk mempromosikan toleransi dan harmoni. Beberapa situs bersejarah, seperti Castil Silves, masih menunjukkan pengaruh arsitektur Islam. Dalam musik tradisional fado, jejak melodi Timur Tengah juga dapat dirasakan. Sejarah Islam di Portugal mengajarkan bahwa peradaban dibangun oleh kolaborasi lintas budaya. Jejak Islam di Portugal bukan hanya milik Muslim, tetapi warisan bersama umat manusia. Mengutip dari Tempo.com, ada paparan menarik, yaitu di sekolah-sekolah Portugal, 5 abad pemerintahan Muslim dipelajari hanya sebentar. Buku-buku pelajaran lebih menekankan pada penaklukan kembali kemenangan oleh penguasa Kristen yang dibantu tentara salib yang berakhir pada abad ke-13. Sejak saat itu, identitas Portugal dibangun untuk menentang bangsa Moor yang secara historis digambarkan sebagai musuh, tetapi tidak semua orang setuju dengan versi sejarah ini. Sebagian besar penduduk memeluk Islam, kata Filomena Barros, seorang profesor sejarah abad pertengahan di Universitas Évora. Penelitian menunjukkan pada abad ke-10, setengah populasi semenanjung Iberia adalah Muslim. Bagi Barros, Muslim yang berlayar dari Afrika Utara tidak lebih asing dari raja dan tentara Kristen dari Eropa Utara yang menaklukkan wilayah itu sebelum dan sesudah mereka. Sebelum pasukan Muslim tiba, wilayah itu diperintah oleh Visigoth, orang Jerman yang memerintah antara 418 dan 711. Buku pelajaran sejarah menekankan pertempuran yang dilakukan oleh penguasa Kristen melawan Muslim, tetapi kekalahan tentara Muslim tidak berarti mengakhiri kehadiran Muslim di Portugal. Penaklukan kembali orang Kristen tidak berarti orang Muslim kembali ke tanah mereka, karena tanah ini juga milik mereka, kata sejarawan itu. Semua siswa di sekolah-sekolah Portugal diharuskan membaca The Lusíadas, sebuah puisi epik abad ke-16 karya penyair Portugis Luís van de Camões yang merayakan kemuliaan raja dan penjelajah Portugal pada saat ekspansi kekaisaran. Puisi itu bercerita tentang pelayaran pertama navigator Vasco da Gama ke India dan pertemuannya dengan Muslim yang digambarkan sebagai licik dan berbahaya. Vasco da Gama dianugerahi sebagai pahlawan nasional karena membuka rute laut ke India yang memberi Portugal akses ke perdagangan rempah-rempah yang telah dikendalikan oleh pedagang Arab sampai saat itu. Namun, Vasco da Gama juga dituduh melakukan kampanye teror terhadap Muslim dalam perjuangan untuk kontrol perdagangan laut. Sebagai balasan atas serangan terhadap Portugis, da Gama menangkap sebuah kapal dengan 200 peziarah Muslim yang kembali dari Mekkah dan membakarnya, menewaskan ratusan orang di dalamnya. Tetapi pembantaian semacam itu tidak disebutkan dalam The Lusíadas atau dalam buku pelajaran sekolah Portugis, di mana umat Islam dipersalahkan atas sebagian besar serangan. Dianggap sebagai salah satu penyair terhebat Portugal, Camus mendapat penghormatan istimewa pada 10 Juni dalam hari libur nasional yang disebut Hari Portugal. Liburan ini dulu dikenal sebagai Hari Ras Portugis dan dipromosikan oleh nasionalis konservatif Antonio de Oliveira Salazar, Perdana Menteri antara tahun 1933 dan 1968, sebagai perayaan nasionalis. Ini berlanjut sampai akhir rezim otoriter yang ia dirikan Estado Novo pada tahun 1974. Dengan Katolik sebagai inti dari narasi nasionalis, kediktatoran ultrakonservatif menggambarkan Muslim sebagai penjajah dan musuh bangsa Kristen. Sebelum kita mengakhiri, saya akan menampilkan terlebih dahulu siapa sajakah tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh selama penguasaan 5 abad di Portugal. Selama 5 abad penguasaan Islam di wilayah Portugal, sejumlah tokoh penting memainkan peran strategis dalam pemerintahan, militer, ilmu pengetahuan, dan budaya. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Torik bin Ziyad, tahun 670 hingga 720 Masehi, adalah Jenderal Umayyah yang memimpin ekspedisi awal ke semenanjung Iberia pada 711 Masehi. Torik berhasil mengalahkan kerajaan Visigoth dalam pertempuran Guadalete, membuka jalan bagi Islam untuk menguasai wilayah Iberia termasuk Portugal. Nama Torik diabadikan dalam Selat Gibraltar, Jabal Torik, tempat ia pertama kali mendarat. 2. Abdurrahman, pendiri kekhalifahan Umayyah di Cordoba yang meliputi Portugal, memperkuat kekuasaan Muslim di wilayah Al-Andalus dengan membangun administrasi yang stabil, mendukung pertanian, dan mendorong pertumbuhan kota-kota di wilayah barat daya Iberia termasuk Lisbon dan Silves. 3. Al-Mu'tamid
Ibnu Abbad, Raja Taifah Sevilla yang mempengaruhi wilayah barat daya Portugal. Al-Mutamid dikenal sebagai seorang penyair dan diplomat. Selama kekuasaannya, kota Silves di Portugal Selatan menjadi pusat intelektual dan budaya yang penting. Ia memohon bantuan dari dinasti Almoravid di Afrika Utara untuk menghadapi ancaman dari kerajaan Kristen, tetapi akhirnya kehilangan tahtanya. Yang keempat, Yusuf ibn Tasfin, pendiri dinasti Almoravid, memimpin kampanye militer yang sukses di Iberia dan menyatukan wilayah Muslim, termasuk Portugal. Ia memperkuat kendali Islam atas Al-Gharb Al-Andalus selama ancaman dari kerajaan Kristen meningkat. Yang kelima, Ibnu Ammar, penyair dan negarawan dari Silves, terkenal sebagai penasihat Al-Mutamid. Ia berkontribusi pada kemajuan budaya di Andalus. Keberhasilannya menjadikan Silves salah satu kota penting di Portugal pada masa itu. Yang keenam, Abu Yahya, pemimpin lokal Muslim di Lisbon, memimpin kota Lisbon sebelum jatuh ke tangan pasukan Kristen dalam Reconquista pada 1147 Masehi. Yang ketujuh, Ibnu Qosi, pemimpin religius dan militer dari Algarve, mendukung gerakan sufistik dan melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Kristen, serta Almoravid. Ia mencoba membangun otonomi Muslim di Algarve sebelum akhirnya dibunuh. Yang kedelapan, para ilmuwan dan budayawan. Tokoh-tokoh lain yang mungkin kurang terkenal secara militer namun memainkan peran dalam bidang intelektual dan budaya. Ibn Sara al-Santari, penyair dari Santarim, Portugal, puisinya dikenal hingga ke Timur Tengah. Ibn Marwan abad ke-9, pendiri Badajoz dan pemimpin yang berpengaruh di barat daya Iberia. Tokoh-tokoh ini mencerminkan kekuatan Islam di Portugal selama 5 abad, baik dalam aspek militer, politik maupun budaya. Mereka menciptakan fondasi yang meninggalkan pengaruh signifikan dalam sejarah semenanjung Iberia. Dalam arus sejarah yang tak henti bergerak, kisah Islam di Portugal adalah pengingat bahwa setiap peradaban, bagaimanapun berjaya, menghadapi ujian waktu. 5 abad kehadiran Muslim di tanah Portugal memberikan pelajaran sebuah peradaban tidak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari apa yang ditinggalkan, ilmu pengetahuan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini jejak Islam di Portugal mungkin terselubung oleh debu waktu. Masjid-masjid telah berubah menjadi gereja, nama-nama Arab berganti dengan nama-nama Latin, dan populasi Muslim menyusut menjadi minoritas kecil. Namun, warisan mereka tetap abadi, tersimpan dalam arsitektur yang megah, dalam puisi yang menyentuh, dan dalam pengaruh yang tak terlihat pada kebudayaan Portugal modern. Seperti kata penyair Andalus, kita adalah mereka yang membangun peradaban untuk dilupakan. Namun, cinta kepada ilmu menjadikan nama kita abadi. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk terus menghargai nilai-nilai peradaban yang menjunjung tinggi ilmu, keadilan, dan kemanusiaan, apapun nama keyakinannya. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.